Bapak mulai merencanakan sumber penghasilan lain tidak selain dari mata pensiun nanti? Iya, kalau terkait persiapan pensiun, selain dari manfaat ya atau saldo dapen gitu ya, ya saya juga udah coba prepare juga sih. Beberapa udah mencoba beberapa usaha, tetapi ya sekali lagi ternyata usaha itu tidak mudah gitu ya. Karena bayangkan kita setiap hari bekerja, mungkin masa kerja saya kerja mulai tahun 96 30 tahun, tiba-tiba harus berubah kuadran menjadi seorang pengusaha dan ini nggak mudah. Dan saya udah pernah nyoba gitu beberapa usaha. Salah satu contohnya adalah usaha, saya hobi memelihara ayam. Jadi saya coba hobi itu saya salurkan bisa nggak jadi usaha. Contohnya ayam hias nih, saya pernah nyoba ayam hias, ayam Brahma. Nah, kemudian saya juga lanjut ke ayam kampung pembesaran. Nah, ternyata ya ayam kampung pembesaran itu setelah mau panen, paling udah negosiasi nih sama pembeli. Tiba-tiba terkena penyakit dan ya alhamdulillah mati semua seperti itu. Jadi memang tidak mudah ya berusaha. Nah ini yang jadi pemikiran saya juga nih pada saat pensiun nanti kan harus mempersiapkan artinya dana untuk keluarga inti sama juga dana untuk usaha karena usaha itu kan tidak serta merta pada saat kita usaha langsung hasilnya bisa menutupi penghasilan kita di tempat kerja. Jadi ini juga jadi harus dipikirkan matang-matang juga sih. Bapak kan tadi menyinggung soal menjaga kesehatan fisik itu juga salah satu hal yang penting untuk persiapan masa pensiun nanti. Bagaimana Pak kiat Bapak untuk mulai menjaga kesehatan fisik itu agar tetap aktif ketika memasuki masa pensiun nanti Pak? Iya, nah inilah artinya semakin kita berumur ya kondisi badan juga kan semakin menurun. Nah biasanya tuh kalau orang-orang mendekati pensiun tuh penyakit juga sudah mulai menghampiri tuh macam-macam tuh. Aduh, ya seperti itu. Nah ada beberapa hal yang saya sudah coba. Saya sebenarnya ada juga konsumsi obat rutin. Tetapi beberapa bulan ini saya berhenti karena saya ganti pola makan. Jadi pola makan saya rubah. Pola minum juga saya rubah. Jadi sudah berhenti gula, misalkan seperti itu ya. Pola makannya banyak makan serat, banyak makan buah, nasi dikurangin. Dan yang paling penting sebenarnya olahraga. Jadi sudah mulai olahraga, tapi olahraganya ringan saja. Olahraganya itu jalan kaki. Nah biasanya saya manfaatin olahraga itu setelah pulang kerja. Setelah pulang kerja saya manfaatkan olahraga bersama istri, biasanya jalan kaki, kurang lebih minimal 3 kilo. Biasanya seminggu tuh bisa 3 kali kalau olahraga itu. Seperti itu Pak. Baik Pak, satu kekhawatiran Bapak yang tadi diungkapkan adalah khawatir tentang kehilangan rutinitas setelah pensiun. Bagaimana Bapak mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi perubahan tersebut Pak? Iya sih. Nah ini yang mungkin agak berat ya. Karena pada saat pensiun ya benar-benar berhenti ya rutinitas yang kita bangun pagi dan sebagainya. Tapi ya harus dipikirkan memang supaya tidak kosong. Ya paling nggak kalau pikiran saya sih ya salah satu rutinitas yang mungkin bisa dijalankan adalah olahraga ringan tadi. Atau menyalurkan hobi-hobi yang lain. Atau dalam tanda kutip ya meningkatkan ibadah. Nah, dari situlah mungkin ada penambahan-penambahan aktivitas lah supaya tidak kosong. Tapi yang paling bagus adalah aktivitas itu adalah kita bisa beraktivitas yang produktif sih sebenarnya, dan ini harus bisa dijalankan. Nah ini yang saya pribadi harus pikirkan, sehingga kalau saya punya aktivitas, ya aktivitas itu produktif, misalkan berwirausaha, ya insya Allah sih rutinitas itu yang hilang selama masa kerja itu dapat tertutupi. Bapak tadi menceritakan bahwa ternyata Bapak sudah mulai merintis beberapa usaha ya, jauh sebelum masa mendekati pensiun. Bisa diceritakan Pak bagaimana awal mula Bapak untuk memulai usaha-usaha tersebut Pak, termasuk yang Bapak tadi ceritakan soal ayam itu tadi? Iya, ya pada saat itu ya sebenarnya ya alhamdulillah kan masih kerja ya, dalam kondisi tidak panik.
Jadi setiap ada ide ya kita coba gitu loh. Sebenarnya usaha yang dicoba tuh nggak cuman ayam, sejujurnya banyak juga. Pernah bikin misalkan spray gitu ya. Terus juga ya banyak lah ya beberapa yang kita jalankan. Ya artinya ya masih sporadis pada saat niat diskusi sama istri ya jalankan gitu loh. Cuman ya itu ya mungkin ya karena tidak ada dibekali ilmu menurut saya ya jadi banyak gagalnya dibandingin berhasilnya. Nah ini juga sebenarnya jadi insight juga. Jadi bisnis itu ya nggak bisa asal dijalankan, perlu planning sih, perlu planning dan perlu ilmu sebenarnya. Nggak cuma sekedar oh ini bagus nih kita jalanin, nggak segampang itu juga, nggak semudah itu. Dan beberapa hal saya juga jujur aja sih banyak gagalnya juga, tapi dari gagalnya itu ya alhamdulillah mungkin ya dipersiapkan mental kali ya, salah satu insight-nya itu. Dan memang nggak gampang nyiapin mental sebagai pengusaha, itu aja sih, harus memang kuat juga ya, apalagi beberapa usaha kita jalankan tapi hasilnya kurang baik itu. Baik, Pak. Dengan berbagai persiapan yang sudah dilakukan, bagaimana nih perasaan Bapak sekarang dalam menyambut masa pensiun nanti? Ya saya bersyukur sih diikutkan dalam program masa persiapan pensiun. Nah dari situ kita juga dapat insight ternyata memang kalau untuk berusaha itu harus ada ilmunya, kalau bisa memang harus ada komunitasnya gitu. Jadi ya saya mulai setelah training MPP itu saya mulai cari-cari pelatihan-pelatihan. Kalaupun saya tidak bisa ikut, nah kira-kira siapa sih yang bisa saya ikutkan yang kedepannya nanti bisa jadi kerjasama untuk membangun usaha itu. Beberapa saya ikut training-training di luar yang berbayar, ya saya ikutkan supaya dapat ilmunya, supaya dapat komunitasnya. Jadi kalau ada permasalahan dalam usaha itu kita bisa tanya di situ. Nah itu salah satu insight pada saat setelah ikut training MPP yang diselenggarakan oleh Dapen Triputra. Apa kesan Bapak terhadap training masa persiapan pensiun yang diinisiasi oleh Dapen Triputra, Pak? Ya, kesan setelah ikut training MPP sangat bagus sih menurut saya. Cuman memang pada saat itu kita trainingnya hari pertama masih sendiri. Nah, yang sebenarnya menurut instrukturnya adalah trainingnya itu harus bersama istri. Tapi syukur alhamdulillah hari kedua saya bisa ajak istri saya untuk mengikuti training tersebut. Dan ini penting karena memang ternyata faktor istri itu juga sangat besar untuk kesuksesan kita. Karena pada saat kita pensiun kan ada resiko juga buat istri ya, yang biasa dapat penghasilan, tiba-tiba setelah pensiun uang pesangonnya itu digunakan uang usaha dan sebagainya, dan ini perlu persetujuan istri. Dan sangat bagus sih menurut saya karena kita juga ditunjukkan ke beberapa jenis usaha yang menurut saya jadi insight juga buat kita memilih usaha apa, seperti itu Pak. Apa pesan Bapak untuk rekan-rekan karyawan yang saat ini masih aktif bekerja, Pak, agar lebih siap menghadapi masa pensiun mereka? Oke, buat teman-teman sih, buat insan Triputra dan teman-teman gitu ya, terutama yang muda-muda. Nah, saya lihat sih di Dapen Triputra ini ada beberapa kan Dapen Education, bisa dibaca tuh di situ buat persiapan. Itu sangat bagus, jadi memang harus dipersiapkan sejak dini. Dari mulai tabungan, investasi dan sebagainya sesuai kemampuan tentunya. Walaupun memang di situ disampaikan menabung minimal 10-20%. Silahkan sesuai kemampuan dan harus dipersiapkan. Nah, kemudian juga buat rekan-rekan yang memang sudah dekat masa pensiun, ya kalau bisa memang kalau ada program MPP, minta perusahaannya untuk mendaftarkan dan mengikuti training MPP itu. Kemudian buat rekan-rekan HC, kebetulan saya sebagai Human Capital di Lintas Samudra Borneo lain. Namun perhatikanlah rekan-rekan kita yang sudah mau memasuki usia pensiun. Usulkanlah ke pimpinan untuk mengikuti training, karena itu sangat penting buat saya ya. Buat teman-teman sangat penting karena di situ ada literasi dan menambah wawasan serta juga menyiapkan mental
serta juga diajarkan juga untuk prepare secara finansial seperti apa, seperti itu. Jadi memang diharapkan sih rekan-rekan dari Insan Triputra dapat mengikuti aktif program-program yang nanti akan dijalankan oleh Dapen Triputra. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir dalam storytelling dan attention. Oke, mungkin penutup dari saya ucapkan terima kasih kepada Dapen Triputra karena sudah ikhtiar, karena ini tugas mulia, dan jangan putus asa dan terus berjuang supaya para pensiunan insan Triputra nanti juga sejahtera, jadi estafet kesejahteraannya berlanjut terus. Terima kasih Dapen Triputra, lanjut terus.